Langsung saja ya. Jadi, untuk praktik kali ini, yang pertama menggunakan skenario yang saya buat dengan coach-nya adalah Bu Juwati dan coach-nya adalah saya sendiri, Desti Koisyana Faradila. Adapun sinopsis dari permasalahannya ialah Ibu Tika merupakan guru kelas 5 di UPTD SDN Sumur Kucing. Beberapa hari ini Ibu Tika terlihat kurang bersemangat dan murung setelah kegiatan supervisi yang dilakukan dengan kepala sekolah. Ketika sedang sendirian di kantor, terlihat Ibu Juwati datang menghampiri Ibu Tika. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu Tika? Selamat pagi Bu Juwati, Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktunya ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu. Mungkin tidak lama Bu. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Saya juga sedang senggang kok. Begini Bu, beberapa hari ini saya melihat Bu Tika sepertinya sedikit murung dan berbeda, tidak seperti biasanya. Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada saya apa yang terjadi. Oh itu. Jadi begini Bu, sebenarnya sudah beberapa hari ini saya memiliki sedikit masalah. Namun saya bingung, saya harus menceritakan kepada siapa. Kalau seperti itu, saya mungkin dapat membantu Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan? Jadi beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Ketika supervisi itu saya mendapatkan beberapa teguran dari beliau yang mungkin teguran itu membuat saya sedikit murung sampai saat ini seperti itu, Bu. Bagaimana bisa begitu, Bu? Apa terdapat kesalahan Ibu lakukan sehingga mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya, sepertinya permasalahannya tidak begitu serius, Bu. Oh, tidak begitu serius. Maksudnya tidak serius bagaimana, Bu? Sebenarnya, ketika melakukan supervisi, saya sudah mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Namun, menurut beliau masih saja ada yang kurang. Lalu apa yang menjadi permasalahannya, Bu? Apa Ibu tidak menggunakan media yang menarik atau seperti apa, Bu? Apa yang menyebabkan Ibu sampai dikritik seperti itu kalau boleh tahu, Bu? Sebenarnya, saya sudah mencoba untuk menggunakan media berupa slide PowerPoint ketika melakukan kegiatan supervisi. Jadi, materi pembelajaran saya kemas ke dalam slide PowerPoint tersebut. Namun, ketika pembelajaran terlihat beberapa anak ada yang kurang memperhatikan, sehingga beliau mengatakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu terlihat monoton. Seperti itu ya, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut, Bu? Sejujurnya, saya sudah mengatakan bahwa saya telah mencoba dan berusaha untuk menggunakan media belajar supaya menarik. Saya mencoba untuk menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi yang saya ajarkan. Namun, sepertinya beliau merasa tersinggung mendengar penjelasan yang saya sampaikan. Jadi seperti itu permasalahannya, Ibu. Kalau boleh saya tahu, Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, Bu, saya ketika proses pembelajaran menggunakan slide PowerPoint dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ya, ya. Mengapa Ibu tidak mencoba menggunakan media pembelajaran lain seperti itu, Bu? Saya sudah merasa nyaman seperti itu, Bu ya. Dan menurut saya sudah menguasai media pembelajaran yang saya gunakan. Sebenarnya juga karena keterbatasan waktu dalam mempersiapkan perangkat untuk supervisi, jadi saya gunakan saja media yang saya punya. Oh iya, kalau berdasarkan cerita Ibu tadi, apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak kurang memperhatikan ketika di kelas, Bu?
Sepertinya mereka mungkin merasa bosan ya dengan media yang saya gunakan, karena dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, saya juga menggunakan media tersebut. Menurut saya, apa yang Ibu gunakan dalam kegiatan belajar itu sudah cukup baik, Bu. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa karakter anak itu berbeda-beda dan tentunya belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Betul juga ya apa yang Ibu katakan. Selama ini saya tidak kepikiran sampai ke sana, Bu. Mungkin memang beberapa anak itu merasa bosan ketika saya melakukan kegiatan supervisi dengan menggunakan media yang hanya itu-itu saja, sehingga mereka tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan dan eh, pembelajarannya terasa seperti monoton. Nah, bisa jadi, Bu. Itulah pentingnya kita melakukan diagnosis kebutuhan belajar anak karena kita dapat mengetahui karakteristik belajar anak. Mungkin harapan dari kepala sekolah adalah itu, Bu, untuk dapat menggunakan media belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid kita, Bu. Saya pikir memang ada benarnya juga ya, Bu ya. Oke, sekarang setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa sedikit kurang nyaman karena resah dengan permasalahan yang tadi sudah saya ceritakan kepada Ibu. Dan saya jadi kepikiran terus. Kemudian berakibat kepada apa ya, pekerjaan lain saya menjadi terbengkalai. Iya, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Bu. Ketika di kelas Ibu ada beberapa anak yang kurang memperhatikan karena anak-anak merasa bosan. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, Bu. Iya, Bu ya. Saya jadi merasa serba salah dengan kepala sekolah. Kira-kira saya akan dipanggil lagi tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Saya berharap bisa seperti itu. Ya, Bu. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi masalah ini, Bu? Saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliau dapat memberikan solusi kepada saya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan media belajar yang lebih variatif agar anak tidak merasa bosan dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar yang baik. Baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan mencoba untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu tentang kebutuhan belajar murid saya. Oke, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide-ide Ibu itu. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya agak khawatir, takutnya saya salah langkah. Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk itu dalam proses belajar, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan belajar tersebut dengan menggunakan media-media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat murid. Berarti saya akan mencoba mencari referensi media belajar yang tepat untuk murid-murid saya.
Bagus sekali itu Bu, luar biasa. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya dapat mencoba untuk berkomunikasi dengan Ibu Juwati atau teman lainnya untuk meminta masukan dan ide-idenya. Jadi, kita bisa sama-sama saling membantu dan mengingatkan ya, Bu. Ya Bu, itu ide yang sangat bagus loh Bu, dan saya juga pasti siap membantu. Semoga dapat segera terrealisasi dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu setelah ini. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, serta teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin, amin. Sama-sama Ibu. Tetap semangat ya. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. bantuannya. Terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sudah selesai Ibu. Bisa dilanjut Bu Juwati. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Destika dan saya Juwati sebagai coach. Skenarionya seperti ini, saya akan membacakan secara singkat. Bu Juwati, calon guru penggerak yang bertugas di TK Mas Pasir Sakti. Dia nampak murung dan terlihat ada suatu permasalahan. Terlihat dia sedang menghubungi seseorang, yaitu Ibu Destika, rekan calon guru penggerak. Dalam telepon terjadi percakapan sebagai berikut. Halo, selamat siang Bu Tika. Selamat siang Bu Juwati. Ada apa ini? Kok tumben nelpon ya? Iya Bu, ini saya sedang ada permasalahan nih Bu. Saya pengen ngobrol sebentar sama Ibu. Saya mau mengganggu waktunya Ibu sebentar. Oh, tidak apa-apa kok Bu. Saya juga tidak terganggu. Silakan kalau misalnya Ibu mau bercerita, mungkin ada permasalahan yang mengganjal hati Ibu. Sepertinya permasalahan ini agak serius ya Bu ya. Sampai Ibu menelpon saya. Iya nih Bu, saya butuh solusi nih Bu. Saya kan mau berbagi tentang penerapan budaya positif di kelas nih Bu, sesuai dengan pembelajaran yang telah kita terima Bu di modul kita ini. Oh, bagus itu Bu. Terus apa yang menjadi permasalahannya Bu? Nah, Sepertinya Ibu, ide yang Ibu berikan sudah cukup baik, ingin memberikan apa ya, berbagi penerapan tentang budaya positif di sekolah Ibu, di kelas Ibu. iya Bu, jadi begini Bu. Uh, ada rekan sesama guru yang sepertinya kurang begitu setuju dengan rencana saya Bu. Bahkan dia bilang katanya dengan seperti itu saya buang-buang waktu mereka gitu Bu. Oh, jadi seperti itu. Ibu memiliki teman yang kurang mendukung dengan rencana Ibu ya. Selama ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menyampaikan rencana itu, Bu, kepada rekan-rekan Ibu? Uh, Kemarin sih pernah ngajar guru berdiskusi bersama Bu tentang rencana saya untuk penerapan budaya positif di kelas. Tapi ada yang masih kurang merespon gitu deh Bu. Kayaknya memang dia kurang setuju. Oh, jadi mereka kurang merespon nih kegiatan yang ingin Ibu lakukan. Jadi, Ibu juga tadi kan sudah berdiskusi ya dengan teman-teman. Kira-kira selain itu, apa rencana Ibu untuk apa ya,
supaya rekan guru lain bisa mendukung rencana dalam mensosialisasikan kegiatan tersebut, Bu. Gimana ya Bu? Apa mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah kali ya Bu ya untuk rencana saya itu. Soalnya memang saya belum koordinasi sih dengan kepala sekolah. Ya, itu menurut saya ide yang bagus, Bu. Karena kepala sekolah juga kan memiliki peran yang sangat penting dalam apa ya, dalam hal ini. Jadi, Ibu bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian, kira-kira ada alternatif lain tidak, Bu? Selain itu. Gini Bu, nanti mungkin setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah, saya akan meminta kepala sekolah supaya rekan yang lain juga mau. Nah, nanti saya akan mengajak rekan guru saya untuk melihat praktik baik saya tentang penerapan budaya positif di kelas saya, Bu. Jadi, mereka juga akan melihat bagaimana saya mengajar, bagaimana saya menerapkan budaya positif di kelas saya, Bu. Nah, menurut saya itu ide yang baik ya, Bu ya. Jadi dengan Ibu memberikan contoh secara langsung kepada rekan-rekan Ibu, mungkin mereka juga akan berubah pikirannya dan mendukung Ibu, seperti itu kan? Benar ya Bu ya, mungkin seperti itu. Ya, mereka mungkin akan mau mendukung saya Bu ya. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu laksanakan? Mungkin secepatnya ya Bu. Minggu ini kali ya Bu ya, saya akan menemui kepala sekolah dulu. Lalu setelah itu saya baru akan melaksanakan praktik penerapan budaya positif di kelas dengan dilihat oleh rekan-rekan guru yang lain, Bu. Ya, sepertinya lebih cepat lebih baik ya, Bu ya. Kemudian, kira-kira ada tidak, Bu, orang lain yang mungkin dapat membantu Ibu atau mengingatkan Ibu untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ada Bu, ada itu nanti ada Bu Lia, teman saya, dia mendukung saya Bu. Nanti saya akan minta dia untuk mengingatkan dan membantu saya dalam pelaksanaannya Bu. Nah, kalau misalkan Ibu sudah menjalankan apa namanya rencana Ibu ini nih ya, kira-kira untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan dari rencana Ibu ini, Ibu melihatnya dari mana ya, Bu? Mungkin ketercapaiannya Bu akan terlihat saat nanti rekan guru saya di kelas yang lain, mereka dapat juga menerapkan budaya positif untuk di kelas mereka masing-masing Bu. Dan nanti kita setelah dari kelas masing-masing juga bisa mungkin di lingkungan sekolah Bu, seperti itu. Baik, Bu. Jadi, Ibu tadi sudah mengatakan bahwa ada teman Ibu yang juga mendukung program Ibu ya. Kemudian Ibu juga dapat melihat ketercapaiannya melalui apa namanya respon positif dari teman-teman Ibu. Nah, baik sekali itu jika nanti Ibu juga dapat dibantu oleh teman Ibu yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol malah apa siang ini? Wah, jadi sekarang nih lah saya jadi lega, pede nih Bu nanti kalau datang kepada kepala sekolah untuk koordinasi dan nanti saya juga akan lebih pede lagi nih kalau saya akan praktik baik di kelas untuk dilihat teman-teman. Saya yakin pasti mereka akan tertarik dengan rencana saya ini Bu. Saya jadi udah lega deh Bu sekarang. Syukurlah kalau misalkan Ibu sudah merasa sedikit lega. Jadi, kira-kira apa nih kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari obrolan kita pada siang hari ini? Jadi saya menyimpulkan Bu, dari saya ada solusi untuk permasalahan saya ini Bu. Terima kasih ya Bu, udah membantu saya untuk menemukan solusinya Bu.
Oke, baik Ibu. Sama-sama. Saya juga merasa senang karena dapat membantu Ibu menyelesaikan permasalahan Ibu. Ngomong-ngomong, karena jam istirahatnya sudah mau habis, saya mau kembali mengajar. Jadi kita akhiri dulu ya Bu ya, obrolan kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, Ibu, sama-sama. Mungkin lain kali jika ada waktu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin mendengar bagaimana hasil dari rencana yang telah Ibu jalankan. Baik Bu, siap. Pokoknya nanti saya akan hubungi Ibu lagi untuk berbagi bagaimana rencana saya sudah saya lakukan. Oke, terima kasih Ya, banyak ya Bu. Selamat iya Ibu, siang. sama-sama. Selamat siang.